So hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Jenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Jenny, dan di video kali ini aku akan melakukan evaluasi tryout kedua reguler Ruang Guru pada tahun 2025, khususnya di subtes penalaran umum atau PU. Nah, sebelum itu aku juga mau berterima kasih kepada salah satu pengguna di Twitter atas nama Sweet Steve karena telah memberikan PDF ini secara gratis. Nah, buat teman-teman yang mau belajar dengan PDF ini, nanti juga akan aku sertakan di description box ya. Nanti di sana kalian bisa klik aja langsung G Drive-nya dan belajar bareng-bareng. Nah, ini jujur baru jarang banget aku review subtes PU karena biasanya aku review ya PPU, PBM gitu kan. Tapi ya biar ada kenangan aja sih, dan juga ini beberapa soal yang menurutku aku masih sering banget kegocek. Nah, di sini kita langsung aja bahas soal nomor 7 sampai soal nomor 10, oke? Nah, untuk soal nomor 7 ini terdapat soal tentang, kita lihat, ya, ditanyakan, aku pindahkan mukaku dulu, manakah pernyataan yang tepat mengenai pernyataan pakar manajemen terkait pandangan tentang bekerja dari rumah atau kantor? Nah, biasanya tipe-tipe soal kayak gini, kita disuruh mencari tahu gitu kan, ada dua pandangan, pandangan A sama dengan pandangan B, lalu adalah pandangan dari orang lain. Nah, kira-kira pandangan dari orang lain ini mendukung, memperlemah, atau nggak relevan sama pernyataan-pernyataan atau pendapat yang sudah disampaikan. Nah, di sini kita baca pertama-tama itu adalah pandangan yang pertama. Bukan pandangan pertama awal aku berjumpa. Oh my god, aku ingat lagu itu waktu masih SD. Nah, oke, kita lihat ya. Pandangan pertama itu bilang apa? Bekerja di kantor memberikan struktur. Nah, kata kuncinya adalah, saya berikan warna berbeda, bekerja dari kantor. Oke, memberikan struktur dan rutinitas yang dapat meningkatkan disiplin kerja. Selain itu, interaksi tatap muka, ini dibilang lagi ya, interaksi tatap muka di kantor memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif dan memfasilitasi komunikasi langsung dengan rekan kerja. Nah, jadi di pandangan pertama, ini dia bilang bagaimana benefit dari bekerja dari kantor. Nah, kita lihat yang pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua, wait, bekerja dari rumah. Ini dia bekerja dari rumah. Memungkinkan karyawan untuk menyeimbangkan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi dengan lebih baik. Karyawan dapat menghindari waktu perjalanan yang lama dan lebih fleksibel dalam mengatur jadwal kerja. Dan berarti di pandangan yang kedua, dia ini fokusnya tentang bagaimana benefit dari bekerja dari rumah. Nah, sekarang kita lihat, kan ditanya nih, kira-kira pakar manajemen ini memperlemah, memperkuat, atau nggak relevan dengan pernyataan pandangan A sama pandangan B gitu. Kita lihat yang pakar manajemen, apa yang dia bilang? Menyatakan bahwa kolaborasi dan komunikasi yang baik bisa dilakukan melalui berbagai media, tidak harus dengan bertatap muka secara langsung. Nah, karena di sini dia ada menyebutkan satu kata penting, yakni bertatap muka secara langsung. Nah, kita rujuk ke pandangan yang pertama, ya kan? Dan di sini dia bilang, berarti kan kolaborasi sama komunikasi yang baik itu nggak mesti tatap muka secara langsung, seperti itu. Yang artinya dia itu nggak mesti selalu di kantor. Kita lihat di sini. Nah, kalau di pandangan pertama ya, dia bilang kalau misalnya bekerja dari kantor itu memberikan struktur dan rutinitas yang dapat meningkatkan disiplin kerja. Selain itu, interaksi tatap muka memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif dan memfasilitasi komunikasi langsung dengan rekan kerja. Sedangkan di sini itu dia memperlemah argumen atau pandangan dari yang pertama, ya. Karena di sini dibilang dia tidak harus. Berarti kan bukan suatu kewajiban ya. Karena sebenarnya dia bisa dilakukan di berbagai media, ya kan? Nggak harus tatap muka. Sehingga jawabannya adalah yang memperlemah pandangan yang pertama. Oke, jawabannya yang A. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini, wait ya, warna lain.
Saat bekerja di kantor, Maya seringkali menyelesaikan tugasnya lebih cepat dibandingkan saat bekerja di rumah. Nah, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Ya, berarti waktu di kantor si Maya ini lebih cepat dibandingkan bekerja dari rumah. Sehingga di sini kita fokusnya ke kantor, oke? Karena kalau misalnya kita rujuk dia ke rumah, itu kan belum tentu gitu loh. Tapi kita di sini rujuknya adalah ke kantor. Karena di sini kayak dia center of attention gitulah ya. Yang bisa kita gali kemungkinannya itu. Karena bekerja dari rumah ya bukan berarti dia bermalas-malasan gitu kan ya. Kan nggak ada di provide informasi tentang itu. Nah, kalau misalnya yang A, di kantor, Maya lebih terdistraksi oleh rekan kerjanya sehingga pekerjaannya lebih cepat untuk segera menyelesaikan. Ia bekerja lebih cepat untuk segera menyelesaikan tugasnya. Nah, sebenarnya untuk pernyataan yang akhir-akhir itu ya nggak ada masalah, cuman yang di awalnya ini terdistraksi oleh rekan kerjanya. Nah, kalau kayak gitu, berarti kan dia ini tuh kayak kurang relevan gitu loh. Bukan kurang relevan, karena kalau secara logika nih, kalau misalnya orang terdistraksi, pasti kan dia itu mengerjakan tugasnya akan jauh lebih lambat, bukan makin cepat seperti itu. Nah, yang saya bilang tadi itu misalnya kayak kasusnya di rumah Maya memiliki lebih banyak waktu luang sehingga ia cenderung menunda-nunda pekerjaan. Nah, kita di sini membuat yang namanya suatu klaim. Klaim bahwa apakah benar di rumah itu dia beneran punya waktu luang yang lebih mana? Yang lebih banyak. Dan di sini ada kata-kata yang sangat klaim, yakni cenderung menunda-nunda pekerjaan. Padahal kan nggak ada bilang di teks. Maka yang paling aman itu adalah kita merujuk ke kantor, ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat opsi yang C ini, di kantor, Maya memiliki akses langsung ke alat dan sumber daya yang diperlukan untuk bekerja lebih efisien. Nah, ini baru hubungan sebab ya yang menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut. Bahwa kalau misalnya di kantor, dia tuh punya akses langsung. Jadi dia langsung dapat alat dan juga sumber daya yang diperlukan. Makanya kerjanya itu akan jauh lebih efisien. Tuh. Oke, semoga dapat dipahami. Karena di sini kita akan bermain dengan hal terkait efisiensi dan juga efektivitas dari mengerjakan suatu hal. Sehingga yang paling tepat dan paling logis itu paling mungkin benar adalah di kantor Maya ini punya akses langsung terhadap alat dan juga sumber daya yang diperlukan sehingga kerjanya itu akan jauh lebih efisien. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga mirip-mirip masih ya. Oke, kita berikan soal warna yang lain, mungkin ini ya. Nah, mengonsumsi alkohol secara berlebihan menyebabkan hilangnya kemampuan otak untuk mengontrol tubuh dengan baik. Selain itu, alkohol juga mampu menghilangkan kesadaran seseorang hingga jatuh pingsan. Nah, ini adalah informasi penting yang perlu kita warnai gitu, karena ini akan berguna untuk menjawab soalnya. Nah, di sini ditanyakan, manakah pernyataan berikut yang paling menjelaskan akibat dari meminum alkohol secara berlebihan? Berarti kita fokus di apa dampak-dampak yang diberikan pada bacaan ini gitu. Kok misalnya dia itu bisa menghilangkan kemampuan otak untuk mengontrol tubuh dengan baik. Jadi kita nanti cari yang hubungan itu dengan mengontrol tubuh sama menghilangkan kesadaran seseorang hingga jatuh pingsan, seperti itu. Nah, kalau misalnya opsi yang A, meminum alkohol secara berlebihan menimbulkan kerusakan berbagai organ seperti hati, ginjal, dan juga jantung. Walaupun secara medis ini benar, tapi kan ini ditanyakan ya, yang berdasarkan teksnya. Apa akibat dari mengonsumsi alkohol secara berlebihan? Dan di sini kan dia tidak ada dibahas tentang kesehatan. Kecuali kalau dia dibahas tentang kesehatan, opsi A dia kemungkinan untuk benar gitu. Yang B, alkohol menyebabkan dehidrasi yang membuat seseorang merasa cepat lelah dan juga lesu. Nah, ini dia juga kurang pas karena nggak ada bahas tentang dehidrasi. Atau bisa dibilang dehidrasi ini dia tidak ada hubungannya dengan keadaan pingsan atau hilangnya kemampuan otak dalam mengontrol tubuh. Kita lanjut yang C.
Konsumsi alkohol yang berlebihan meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas karena menurunkan kemampuan berkendara dengan aman. Nah, ini dia baru pernyataan yang benar. Karena kenapa? Kok misalnya di sini ya menurunkan kemampuan berkendara yang aman. Berarti kan di sini kita ketika berkendara memerlukan kesadaran, kan? Biasanya kebanyakan orang-orang yang kecelakaan itu karena kurang kesadaran. Makanya kita lihat juga kenapa ketika orang itu mabuk dan dia berkendara cenderung ada kecelakaan. Ya karena balik lagi di sini konsumsi berlebihan alkohol itu dapat menyebabkan seseorang itu jatuh pingsan. Nah, karena ada jatuh pingsan berarti kan dia meningkatkan risiko kecelakaan. Seperti itu. Semoga dapat dipahami untuk soal nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor 10. Oke. Di soal nomor 10 ini saya berikan warna yang berbeda. Kira-kira warna apa ya guys? Ungu kali ya. Nah, soal nomor 9 ini ditanyakan pernyataan berikut yang paling didukung oleh teks tersebut. Nah, jadi kita harus baca di sini informasi-informasi penting apa yang kira-kira bisa kita temukan ya. Beberapa daerah di Indonesia mengalami kebangkitan kembali tradisi lokal yang telah lama tidak dilakukan. Tradisi ini kembali diminati terutama di kalangan generasi muda yang merasa perlu melestarikan warisan budaya nenek moyang mereka. Hal ini terjadi, ini kata kunci penting ya, bahwa kebangkitan tradisi lokal yang akhirnya menumbuhkan seperti minat bagi generasi muda untuk mewarisinya, itu dia terjadi karena adanya peran pemerintah setempat yang turut mendukung dengan mengadakan festival dan program pendidikan untuk memperkenalkan kembali tradisi tersebut kepada masyarakat luas. Jadi, maksud dari teksnya ini itu adalah kebangkitan kembali tradisi nasional itu terjadi khususnya ya minat generasi muda itu kan lebih ke dampak dari kebangkitan kembali tradisi lokal gitu di khususnya di kalangan generasi muda itu karena adanya peran dari pemerintah. Nah, seperti apa perannya itu? Ya dengan mengadakan sebuah festival, program pendidikan untuk memperkenalkan kembali tradisi-tradisi tersebut kepada masyarakat luas. Ya udah, berarti kita cari di sini mana sih yang kira-kira paling didukung. Nah, jadi intinya kalau misalnya paling didukung, kita cari opsi jawaban yang informasi dalam opsi jawaban ini dapat kita jelaskan pada teks seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini sebagian orang meninggalkan tradisi lokal yang dianggap kuno agar lebih fokus pada modernisasi. Nah, ini dia kurang tepat karena kan di sini diperlihatkan bagaimana festival dan juga program pendidikan itu dapat membuat orang itu semakin punya inisiatif gitu untuk melestarikan budayanya, sehingga kurang tepat. Kalau yang B, generasi muda di Indonesia tidak tertarik pada tradisi lokal sehingga banyak tradisi yang mulai dilupakan. Nah, ini dia bertentangan dengan teks ya. Yang C, kebangkitan tradisi lokal di Indonesia didorong oleh keinginan generasi muda untuk melestarikan warisan budaya. Ya, sebenarnya ini dia berpotensi untuk benar, tapi dia melupakan bahwa sebenarnya kebangkitan tradisi lokal ini, seperti yang sudah saya jelaskan, itu karena adanya peran dari pemerintah. Nah, seperti ya melakukan festival gitu kan ya, program dan lain sebagainya. Nah, sehingga yang paling tepat itu adalah yang D. Kenapa yang D? Karena di sini dia bilang festival budaya dan program pendidikan yang diadakan pemerintah telah menyebabkan peningkatan minat pada tradisi lokal. Nah, berarti ini kan dia tidak hanya di anak muda, tetapi juga masyarakat luas. Seperti di akhir kalimat pada teks tersebut. Nah, teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan soal nomor 7 sampai 10. Semoga dapat dipahami untuk video kali ini dan see you on the next study session with me, Chenny and Chenny Study Hub. Bye-bye.